Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba ya starting bahas soal blockchain. Ini kita akan bikin aplikasi, mungkin aplikasi ini ya, pemilu. Karena kalau bikin aplikasi keuangan bosen ya. Kita coba bikin aplikasi pemilu tapi pakai blockchain gitu. Jadi gimana caranya kita bikin election pakai blockchain. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu apa itu blockchain ya. Kita compare dengan database yang biasa. Jadi pada dasarnya blockchain ini adalah database teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Ini blockchain itu apa? Ya sistem database, mekanisme database. Jadi sekarang kita udah punya dua nih. Ada mutable database ya kan yang bisa dirubah-rubah, dan immutable database, database yang tidak bisa dirubah. Oke, kita coba bahas soal perbankan ya, karena kita udah bikin yang sebelumnya ya, yaitu bikin e-wallet. Jadi apa yang terjadi di e-wallet kita, yaitu misalnya account gitu. Ini juga yang terjadi di banyak perbankan ya. Mereka menaruh sistem perbankan itu seperti ini. Lalu di sini ada balance. Misalnya akunnya 001 gitu. Lalu balance-nya di sini dia punya uang senilai 10.000. Lalu ada juga akun 002 dengan punya uang 50.000 gitu. Nah di sini kita tidak tahu asal usul dari 10.000 ini. Ya mungkin akan berkelit bahwa ini tetap kan bisa bang, ada yang namanya jurnal gitu, ada juga yang namanya statement gitu ya, bahwa 10.000 ini dapat dari siapa gitu, transfer gitu, lalu dikurangi jadi hasilnya 10.000 gitu, intinya gitu. Tapi kita nggak bisa berpatokan pada ini. Kenapa? Karena ketika database ini bisa diakses dan orang yang punya akses itu nggak bermoral gitu. Ya, karena faktanya memang production database ini pasti ada orang yang bisa ngakses ya kan. Mana mungkin kan DevOps nggak bisa ngakses kan. Mana mungkin CTO nggak bisa akses ya kan. Mustahil. Maka akhirnya kita hanya berpatokan pada moralnya mereka gitu. Jadi ketika ini bisa diakses dan orangnya nggak bermoral atau bejat gitu ya, mampus sudah, selesai gitu. Mereka bisa ngubah database ini. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi kan, ya kan? Dan ini gue ubah juga di sini kan. 70.000 tadi berapa ya? 10.000 ya. Berarti ada 60.000 ini transfer dari orang, dari hamba. Ini udah amat gitu kan, 60.000. Gak ada yang tahu sistemnya kan akhirnya, karena kita berpatokan hanya pada ini hak akses tadi kan. Nah makanya blockchain ini bisa melakukan resolving terhadap ini gitu ya. Gimana caranya? Jadi gini, kita akan pakai kasus yang sama. Misal di sini ada satu yang namanya blok ya. Ini karena kita pakai blockchain ya, pakai blok ya. Ini kayaknya susah ya kalau gini ya, bikin ini deh, bikin kecil-kecil aja dulu. Misalnya di sini ada plus 10.000 ya kan. Jadi ada transfer orang dari 01 ada berapa gitu ya ke 02 gitu, 10.000. Lalu di transaksi selanjutnya itu ada yang namanya plus juga 20.000. Lalu di transaksi selanjutnya ada dia ngurangin 10.000. Ini. Nah, jadi dari mana kita tahu balance-nya? Balance-nya kita tahu ketika kita sudah menjalankan serangkaian ini dari awal sampai akhir. Barulah kita tahu bahwa ternyata balance akhirnya adalah 10.000. Benar kan? 10.000 ditambah 20.000 dikurang 10.000. Jadi kayak gitu. Nah terus gimana caranya supaya mereka ini berurutan? Contoh, bisa jadi kan gini kan. Nah ini, enggak ya. Nah ini bisa kita pakai yang namanya penghubung. Atau kalau teman-teman ingat di gerbong ya, di kereta, sesuai namanya ya, ini adalah sebuah rantai gitu, rantai penghubung. Berarti harus ada yang membuat mereka terhubung. Apa? Ya
mungkin kita pakai kunci atau pengait ya. Nah, pengait ini biasanya adalah nomor ya, urutan. Jadi di sini kita bilang aja di sini bahwa sebelumnya itu nomor 0 gitu. Ini nomor sebelumnya itu nomor 1. Ini sebelumnya ya. Pref. Ini. Terus di sini adalah pref. Prefnya gini. Ini 1, ini nomor 2 gitu. Ini 1 berarti ya. Ini nomor 0. Ini nomor 2. Jadi nomor 1 ini ya kan berada di depannya nomor 0. Nah, ini. Nomor 1 ini, nomor 2 ini di depannya nomor 1. Nah, ini kayak gini. Jadi kita bisa mensolve ini dengan cara chain ya, serangkaian ini sistemnya. Oke. Terus gimana kalau ternyata kita ubah nih si dia ini, kita ubah. Ini bisa nggak ya kurangin ke bawah ya? Oke. Ini kita ubah nih. Jadi 40.000 ya kan? Sama aja dong kalau gitu kan? Ini jadi 40.000. Nah, terus bedanya apa sama yang ini kan? Sama aja dong. Bisa berubah juga kalau gitu. Nah, inilah kita perlu memastikan bahwa data tersebut itu tidak bisa dirubah, atau kalaupun berubah jadi nggak valid gitu. Gimana tuh contohnya? Nah, ini kita pakai yang namanya hashing ya. Jadi kita menghash data tersebut. Contoh kalau teman-teman download ya di aplikasi apa gitu, biasanya dikasih tuh cek hashingnya tuh, supaya kita ngecek ini kira-kira benar nggak nih aplikasinya. Jadi jangan-jangan aplikasi ini udah disusupin virus gitu ya, sehingga kita nggak tahu. Nah, kalau masih sama hashnya, maka dia akan berubah. Jadi kalau udah hash itu, ini perubahan sedikit pun ini akan berubah hashnya. Jadi contoh ketika ini di hashing, ini akan membentuk ABC itu DEF gitu ya, DF. Nah, ini akan ketika di hashing dia akan menghasilkan ABC. Nah, ini ketika di hashing akan menghasilkan GHI ya kan. Nah, ini kita tinggal pointing aja, jadi kan ABC gitu kan. Ini sebelumnya adalah DAF, DEF gitu ya. Ini tadi berapa ya tadi? 20.000 ya. Ini tadi salah juga kayaknya deh. Bener nggak? Ini 20.000 ya. Sorry. Oke. Nah, terus gimana kalau kasusnya tadi ya? Ini dirubah nih ke 40.000 ya. Nah, ingat ya, karena tadi hashingnya ini kita hashing value ya, hashing transaksinya, maka ini akan menyebabkan DF ini berubah hashingnya, ya kan? Karena value-nya kita ubah, hashingnya akan berubah juga. Checksumnya akan berubah. Jadi misalnya DF THU gitu ya. Nah, ini yang mana ini akan menyebabkan blok selanjutnya ini nggak valid. Kenapa? Karena Pref ini ya sebelumnya adalah DEF, tapi ini malah DEF THU. Jadi dia akan nggak valid. Nah, terus gimana kalau ternyata dia ngubah juga THU gitu? Nah, ini habis sudah ya, selesai berarti kalau gitu. Ini akan jalan ke depannya, ya kan? Tapi nggak gini. Itulah kenapa kita perlu melakukan desentralisasi ledger ini. Kenapa? Karena sekarang kita udah nggak berpatokan lagi pada hak akses, tapi berpatokan pada sistem ini. Jadi nggak apa-apa, sistem ini atau ledger ini kita sebar ke seluruh dunia, ke semua orang boleh ngejalanin servernya sendiri, node-nya sendiri. Yang penting mereka berpatokan pada satu rule yang sama. Kayak gini. Kita ubah lagi ya, dia DF gitu. Ini kita ubah lagi ke 20.000. Nah, oke. Jadi chain ini semua orang akhirnya pakai chain yang sama.
Nah ini kita bayangkan gini, ada banyak server gitu, sehingga ketika makin banyak servernya, makin dia akan tingkat keamanannya semakin tinggi. Kenapa? Karena ketika ini satu server dua, misalnya ada 100 server gitu yang menjalankan node ini, terus satu node ini dia ubah nih, ya kan? Jadi THU ini tadi kan, ini THU ini, yang mana ketika di compare dengan yang lain ya, di node lain, ini pasti berbeda. Kenapa? Karena pas dicek, wah ternyata ini nggak valid nih, hashing lu nggak valid blockchain lu, berarti dia akan dikucilkan gitu ya, ibaratnya begitu. Makanya akhirnya jadi lebih aman, karena kalau dia ada 100 server yang menjalankan ledger yang sama, network yang sama, lalu dia pengen mencoba hacking gitu ya, mencoba melakukan perubahan data di sini, maka dia harus melakukan perubahan di 51 ini ya, anggota grup gitu ibaratnya, yang mana menyebabkan data tersebut akhirnya jadi valid. Itu sama kayak demokrasi sistemnya begitu, yang banyak adalah yang menang, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi kayak gitu. Nah ini akhirnya kita bisa men-solve masalah tadi, yaitu soal tadi ya, soal integritas data ya kan. Kita akhirnya tahu nih dari mana sebetulnya uang 10.000 ini, lalu ditambah 20.000 tambah 10.000 berapa akhirnya, kayak gitu. Jadi begitu ya, ini soal blockchain. Jadi nanti kita akan bahas soal ini dan gimana cara kita implementasikan di sistem pemilu. Thank you semuanya.